Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang cardboard camera. Kelompok 5 beranggotakan Anissa Nur Alima dengan NIM 210-104-002, Elsa Suci Fadila dengan NIM 210-104-006, Nasya Lutfia Suwito dengan NIM 210-104-008, Imada Sepita Madani dengan NIM 210-104-016, dan Fahrul Muhammad Zulfikar 210-104-027. Bagian 1, pengertian cardboard camera akan dijelaskan oleh Fahrul Muhammad Zulfikar. Baik, langsung saja di sini saya akan sedikit menjelaskan atau mendeskripsikan mengenai cardboard camera. Nah, cardboard camera ini adalah aplikasi resmi dari Google untuk mengambil foto yang dapat Anda nikmati dengan realitas virtual Google Cardboard. Nah, tentu saja Anda juga dapat melihat foto seperti yang pada normalnya Anda lakukan pada layar Android. Nah, tetapi jika ingin memaksimalkan aplikasi ini, Anda harus menggunakan realitas virtual. Nah, apa sih yang dimaksud realitas virtual itu? Realitas virtual itu adalah teknologi yang menghadirkan suasana 3 dimensi dan membuat kita seolah-olah berada dalam dunia tersebut. Nah, contohnya penerapan augment pada game Pokemon Go. Nah, ketika kita memain game Pokemon Go tersebut gitu kan, maka otomatis seolah-olah kita berada dalam dunia game tersebut gitu. Nah, virtual reality atau VR ini telah terbukti sanggup memberikan pengalaman baru dalam penggunaan konten multimedia. Nah, dan hal itu juga didukung oleh keberadaan perangkat seperti Google Cardboard yang pada dasarnya bisa dinikmati semua orang karena harganya yang mungkin cukup terjangkau. Nah, aplikasi ini pada dasarnya akan meminta Anda untuk mengambil foto sambil bergerak memutar 360 derajat. Nah, maka menghasilkan foto panorama 360 derajat. Namun bukan sekedar foto biasa gitu. Cardboard kamera ini juga menyediakan trik khusus yang membuat foto panorama tersebut menjadi 3 dimensi. Nah, ketika smartphone kita diselipkan ke dalam Google Cardboard, maka foto yang kita ambil akan tampak berbeda gitu di mata kiri dan kanan, menimbulkan objek yang jauh terlihat jauh dan objek yang dekat terlihat dekat gitu sebaliknya. Bagian 2, jenis piranti cardboard camera akan dijelaskan oleh Anissa Nur Alimah. Sebelumnya saya akan membahas mengenai kategori virtual reality. Kategori virtual reality terbagi menjadi 3. Pertama, ada non-immersive simulation. Yang kedua, ada semi-immersive. Yang ketiga, ada full immersive. Apa sih perbedaan dari ketiga kategori tersebut? Yang pertama, non-immersive simulation, yaitu teknologi yang menggunakan indera sederhana sehingga para pengguna masuk ke dalam lingkungan virtual reality cukup menggunakan monitor. Yang kedua, ada semi-immersive, yaitu teknologi yang bersifat semi-immersive, yaitu menyerupai kenyataan di mana pengguna masuk sebagian tetapi tidak secara menyeluruh ke dalam lingkungan virtual reality. Yang ketiga yaitu full immersive, yaitu teknologi yang menggunakan perangkat keras seperti kacamata yang dipakai di kepala, yang dimana para pengguna masuk ke dalam lingkungan virtual reality merasa benar-benar bahwa dia ada di dalam lingkungan tersebut. Kemudian, cardboard camera ini termasuk kategori yang mana? Nah, sebelum itu kita ulas kembali. Cardboard camera adalah perangkat lunak atau aplikasi yang berfungsi mengambil gambar secara keseluruhan atau 360 derajat, di mana kita dapat melihat dari berbagai sudut, atas, bawah, kanan, kiri, dari berbagai sudut. Nah,
Selain itu, cardboard camera cukup menggunakan HP atau smartphone para pengguna dan mendownload aplikasi cardboard camera yang ada di dalam Play Store. Maka dari itu, cardboard camera ini termasuk dalam kategori yang pertama, yaitu non-immersive simulation, yaitu teknologi yang menggunakan indera sederhana dan alat sederhana sehingga para pengguna masuk ke dalam lingkungan virtual reality cukup menggunakan layar HP atau monitor. Bagian 3, manfaat cardboard camera akan dijelaskan oleh Imanda Sabita Madani atau saya sendiri. Manfaat dari cardboard camera itu sendiri, yang pertama, media pembelajaran canggih. Meski belum banyak diaplikasikan, namun di masa depan teknologi VR juga akan bisa menjadi salah satu media pembelajaran di sekolah. Salah satunya cardboard camera ini. Teknologi canggih ini akan sangat membantu proses belajar mengajar di kelas. Pemanfaatan teknologi ini nantinya diharapkan dapat meningkatkan standar pendidikan. Selain itu, teknologi ini juga akan bisa menjadi media pembelajaran yang interaktif sehingga bisa mengurangi sifat pasif siswa. Guru bisa menyampaikan materi pembelajaran secara lebih menarik dan siswa bisa lebih mudah menangkap apa yang disampaikan oleh guru. Yang kedua, membantu promosi suatu produk atau tempat wisata. Hal ini dikarenakan bukan saja hanya aplikasi untuk memfoto panorama indah dengan sudut 360 derajat, melainkan juga dapat merekam suara. Kamu bisa merasakan kembali apa yang pernah kamu rasakan saat mengambil gambar tersebut di lokasi di mana kamu sedang meliburan, sehingga aplikasi ini bisa membantu membuat bahan promosi suatu wisata tertentu. Yang ketiga, untuk berbagai kebutuhan desain. Teknologi VR memiliki fungsi dan kegunaannya tersendiri dalam mendukung kehidupan manusia. Misalnya saja cardboard camera dalam bidang desain. Teknologi ini akan membantu membuat simulasi tentang latihan membuat desain seperti bangunan, pakaian, atau peralatan lainnya. Cardboard camera ini akan mempermudah kita membuat desain tanpa rasa frustasi. Fitur 3D yang dihadirkan teknologi ini akan tampak nyata dan pastinya bisa memanjakan mata. Tentunya dengan bantuan cardboard camera, maka kesalahan dalam perancangan bisa diminimalkan. Bagian 4, cara kerja dan implementasi cardboard camera akan dijelaskan oleh Nasya Lutfia Suwito. Saya akan menjelaskan mengenai cara kerja sebuah aplikasi game yang sudah memanfaatkan fungsi dari Google Cardboard Camera. Teknologi ini menggunakan sebuah perangkat smartphone yang akan ditempatkan pada sebuah media VR, seperti Google Cardboard Camera. Untuk cara kerjanya, perangkat smartphone akan menangkap pergerakan yang dilakukan oleh player. Hal ini dimungkinkan dengan adanya gyrosensor. Gyrosensor adalah sebuah sensor yang sudah diimplementasikan ke dalam banyak perangkat smartphone. Fungsi dari gyrosensor ini sendiri adalah sebuah sensor yang berfungsi untuk menentukan orientasi gerak pada sebuah objek dengan bertumpu pada sebuah sumbu. Sederhananya, gyrosensor berfungsi untuk menangkap perubahan posisi pada sumbu tegak lurus. Dengan adanya sensor ini, user mampu melakukan panning kamera atau menggerakkan arah pandang kamera permainan ke kiri maupun ke kanan. Tetapi tidak bisa merubah posisi kamera itu sendiri. Untuk perpindahan kamera, aplikasi ini memanfaatkan sebuah VPS controller yang diberikan dua buah kamera masing-masing untuk mewakili mata kanan dan kiri user. Dan untuk menggerakkan VPS controller, aplikasi ini memanfaatkan sebuah joystick. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai implementasi Google Cardboard Camera. Nah, seiring dengan metode pembelajaran yang makin berkembang ke arah pembelajaran interaktif, teknologi yang menunjang pembelajaran interaktif juga ikut berkembang, mulai dari penggunaan aplikasi di komputer dan berkembang ke perangkat mobile. Salah satu teknologi yang sedang berkembang saat ini adalah teknologi virtual reality. Saat ini, teknologi virtual reality dapat digunakan dengan mudah dan dengan peralatan yang mudah ditemukan juga. Salah satu contoh sistem yang dibuat meliputi proses pembuatan game world berupa kebun binatang. Binatang virtual yang akan mengisi kebun binatang dan player yang dapat dikendalikan oleh user. Game world merupakan dunia yang akan dijelajahi oleh user, dalam hal ini adalah sebuah kebun binatang. Dan
Dalam kebun binatang tersebut, terdapat beberapa binatang virtual yang memiliki desain stage machine untuk mengatur perilaku dan kebiasaan masing-masing binatang. Pembuatan aplikasi ini menggunakan Unity dan Google Cardboard Software Development Kit. Pembuatan aplikasi ini untuk memanfaatkan virtual reality sebagai media pembelajaran interaktif. Bagian 5, kelebihan dan kekurangan cardboard camera akan dijelaskan oleh Elsa Suci Fadila. Di sini saya akan menjelaskan tentang kelebihan dan kekurangan dari cardboard camera. Kelebihan dari cardboard camera yaitu yang pertama, terhubung dengan Google Earth, panduan tur, melihat-lihat koleksi budaya yang tersedia, serta foto dan video dengan sudut 360 derajat. Yang dimaksud di sini yaitu produk cardboard camera ini memiliki keunggulan yaitu dengan mengambil gambar dengan sudut 360 derajat sehingga gambar bisa dilihat dari berbagai sudut. Ketika kamu sedang liburan di tempat menarik, produk VR ini tidak boleh dilewatkan. Hal ini dikarenakan bukan saja hanya memfoto panorama indah dengan sudut 360 derajat, melainkan juga dapat merekam suara sehingga kamu bisa merasakan kembali apa yang pernah kamu rasakan saat mengambil gambar tersebut di lokasi di mana kamu sedang liburan waktu itu. Kamu juga dapat menggunakan Google Earth dan menuju tempat tertentu bersama cardboard, melakukan tur ke Versailles serta ditemani pemandu wisata, menonton video, melihat foto dengan sudut 360 derajat, bahkan sampai dengan mempelajari artefak budaya. Banyak sekali keuntungan menggunakan virtual reality. Pekerjaan yang dari susah dapat dijadikan mudah dengan menggunakan berbagai macam aspek dari komputer, misalnya seperti merancang sesuatu, bangunan seperti gedung, hotel, dan rancangan denah rumah. Melakukan beberapa latihan yang rumit seperti latihan menerbangkan pesawat, bisa kita lakukan dengan stimulator. Dan game. Virtual reality bisa dijadikan pelarian bagi beberapa orang yang sudah penat dengan masalah di dunia realitas, misal seperti Second Life, The Sims, dan Fable. Serta kekurangan pada virtual reality ini ialah bagi penggunanya mungkin mengalami perasaan kehilangan realitas dan perasaan isolasi saat mereka berinteraksi dengan dunia buatan. Bukannya dunia nyata dengan orang sungguhan. Akhirnya, virtual reality dapat meningkatkan pengangguran, lebih sedikit orang yang diperlukan untuk merancang proyek-proyek. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.